Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Safiola Alvarin dengan NIM 244202090, nomor absen 29 dari kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa sih feminisme itu. Nah, adapun materi yang akan saya bahas nantinya yaitu yang pertama, pengertian feminisme, yang kedua, feminisme dalam Islam, yang ketiga, video tokoh, yang keempat, pendapat tokoh mengenai feminisme, yang terakhir yaitu kesimpulan. Apa itu feminisme? Saat ini di banyak belahan bumi, perempuan kerap masih dianggap inferior dibandingkan laki-laki. Hal tersebut membuat perempuan merasa dirugikan karena ia kehilangan kesempatan untuk setara dengan laki-laki. Menuntut ilmu setinggi-tingginya, menjadi pemimpin, tidak boleh keluar malam, dilarang pergi sendirian, dan masih banyak lagi. Di bidang politik, perempuan jarang dilibatkan dan ditempatkan pada posisi pengambilan keputusan atau proses pembuatan kebijakan publik. Di bidang pendidikan, masih banyak keluarga yang menganggap perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena kodratnya menjadi ibu rumah tangga. Di bidang tenaga kerja, upah pekerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Apakah menurut kalian hal ini wajar? Tentu tidak, teman-teman. Hal tersebut tidak adil untuk perempuan. Kondisi ketidakadilan ini kemudian memunculkan gerakan feminisme. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang salah kaprah memahami feminisme. Feminisme kerap dianggap ideologi barat yang tidak cocok dengan budaya masyarakat Indonesia. Bahkan dianggap bertentangan dengan agama. Hal tersebut tidak benar. Muncul prasangka jika feminisme juga merupakan ideologi yang menebarkan kebencian pada laki-laki dan memposisikan laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Bahkan tak hanya terjadi berdasarkan jenis kelamin, tapi juga pada beragam identitas seperti ras, kelas sosial, identitas gender, orientasi seksual, dan praktik budaya. Feminisme memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan berkomitmen memastikan semua manusia apapun jenis kelamin dan gendernya untuk dapat menikmati hak asasi manusia secara setara. Lantas, bagaimana feminisme dalam Islam? Ide ini dikatakan sejalan dengan Islam dengan alasan Islam juga mengakui adanya kesetaraan antara pria dan wanita sampai-sampai muncul istilah feminisme dalam Islam yang diharuskan secara masif oleh kaum muslimah. Islam dan feminisme memang bisa disatukan. Feminisme mengusung bahwa laki-laki dan wanita itu harus sama di semua lini kehidupan. Bahkan tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Setiap perbedaan aturan antara pria dan wanita dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang harus dilawan. Jelaslah ini berbeda dalam Islam. Islam menetapkan satu aturan yang sama bagi pria dan wanita ketika karakter keduanya mengharuskan satu. Sebaliknya, Islam akan menetapkan aturan yang berbeda antara pria dan wanita ketika karakter masing-masing mengharuskan berbeda. Kesamaan antara hak dan kewajiban pria dan wanita tidak bisa disebut sebagai kesetaraan gender. Demikian juga adanya perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban antara pria dan wanita tidak bisa dikatakan tidak setara atau bentuk diskriminasi karena setiap aturan dalam Islam memanusiakan manusia tanpa memandang pria atau wanita. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang wanita hebat yang saya kenal, yaitu Ibu Naning. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat dan dedikasi yang luar biasa. Setiap pagi beliau bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan dan bekal untuk anak-anaknya ke sekolah. Setelah menyiapkan sarapan, beliau melanjutkan harinya dengan membersihkan rumah sebagai rutinitas yang selalu beliau lakukan. Namun, kehidupan beliau tidak hanya sebatas mengurus rumah tangga. Beliau juga membuka usaha kecil, sebuah toko sayur di depan rumahnya. Dengan usaha ini, beliau bisa membantu perekonomian keluarga dan memberikan sedikit tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, beliau juga aktif dalam kegiatan sosial di desanya sebagai kader Bina Keluarga Balita atau BKB. Dalam peran ini, beliau mengajak para ibu di desa untuk belajar bersama tentang pentingnya kesehatan dan gizi bagi balita. Sebagai wanita, kita harus dituntut untuk mandiri dan hidup penuh energik untuk
memaksimalkan potensi kita guna membangun karakter yang kuat bagi keluarga dan masyarakat sekitar kita, dan mampu berkontribusi di masyarakat, dan tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Memang kesempurnaan dalam segala hal bukan milik manusia, tapi setidaknya ada upaya untuk gayuh marang kasampurna. Jadi kesimpulannya adalah feminisme dan Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam memperjuangkan keadilan gender. Feminisme berfokus pada kesetaraan mutlak tanpa perbedaan aturan, sementara Islam menekankan keadilan berbasis perbedaan fitrah antara pria dan wanita. Islam dianggap telah memberikan solusi menyeluruh terhadap permasalahan perempuan tanpa perlu mengadopsi konsep feminisme. Pandangan ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam secara totalitas dapat menjawab tantangan ketidakadilan gender di masyarakat. Demikianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.